Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen dan juga kakak ases sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A1 dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer angkatan ke-60. Di sini kami akan memberikan penjelasan terkait konfigurasi kami untuk ujian praktikum mata kuliah Teknologi One masa untuk UTS semester genap. Yang pertama, kita mulai dulu dari perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Genta Falah Mugara Tenagar dengan NIM J0404231085. Selanjutnya, Saya Sentuli Vanessa Lai dengan NIM J0404231101. Perkenalkan, nama saya Rakim Putra Al-Rusdi dengan NIM J0404231140. Perkenalkan, nama saya Irfan Rifki Syabani dengan NIM akhir 114. Perkenalkan, nama saya Fanatana Irawan dengan NIM akhir 026. selanjutnya, tujuan dari kami melakukan ini yaitu untuk menunjukkan interkoneksi jaringan enterprise dengan internet atau ISP terhadap jaringan IPB yang akan terhubung dengan internet melalui skema multi-home kedua ISP. Sedangkan untuk RS Mulia akan terhubung melalui skema single home ke bisnis. Berikut ada topologi jaringan yang digunakan selama ujian praktikum UTS ini. Sini kami membagi menjadi 3, yaitu ada bagian IPB, ada bagian Telkom, kemudian ada bagian Mulia. Pada bagian IPB terdapat 5 bagian yang akan dikonfigurasi, yaitu border IPB, firewall IPB, user IPB, telnet, dan juga SSH. Di mana border IPB akan terhubung melalui ETH 0, yaitu IPB LAN 0. Kemudian dari border akan diteruskan ke firewall, akan terhubung ke bagian SSH dan juga telnet pada ETH 1 dengan nama yaitu IPB LAN 1. Kemudian dari firewall juga akan dihubungkan ke user IPB melalui ETH 2 dengan nama IPB LAN 2. Selanjutnya, dari border akan diteruskan ke bagian Telkom melalui ETH 0 dengan nama Tel IPB yang akan dilanjutkan lagi ke vokasi IPB dan diteruskan ke user vokasi. Kemudian Telkom juga bisa dihubungkan ke Indosat melalui Tel IND yang akan diteruskan ke RS Mulia melalui jalur IND Mulia, dan dari RS Mulia sendiri akan diteruskan ke 3, yaitu ada user PRG, telnet, dan juga SSH melalui Mulia LAN. Untuk langkah-langkahnya, pertama, spesifikasi router dan juga end device. Kemudian ada internet protokol, lalu ada routing, memberikan NAT, memberikan TBR atau routing berbasis polisi, dan terakhir memberikan VPN PB vokasi. Yang pertama, bagian dari PB akan dijelaskan oleh Senteli. Baik, pada border IPB kami mengkonfigurasi layanan Zebra, BGP, dan OSPF menggunakan Quagga untuk mengatur routing dan mengarahkan lalu lintas ke firewall IPB serta router lainnya. BGP digunakan untuk koneksi ke ISP, Telkom, dan Indosat dalam skema multi-home, sementara OSPF mengelola distribusi rute dalam jaringan internal. Kami juga menerapkan policy-based routing untuk memastikan paket menuju Telkom dan Indosat. Kemudian yang pertama dengan perintah hostname border IPB untuk memastikan identitas perangkat. Kemudian konfigurasi jaringan dilakukan pada interface Ethernet 0 dan 1. Kemudian berikut konfigurasi BGP pada border IPB menggunakan Quagga. Router dikonfigurasikan dengan ISN 17553 dan memiliki BGP router ID yaitu 172, 17, 3, dan 1. Berikut rincian BGP border yang sudah dikonfigurasikan. Next lagi.
Kemudian berikut adalah router menggunakan ASN 17553 dengan BGP router ID 172.17.31 dan mengiklankan beberapa jaringan IP versi 4 serta IP versi 6 ke ISP Telkom ASN 7713, Neighbor 16301 dan 2001 A3111 adalah peer BGP untuk bertukar root dengan ISP. Next. Kemudian berikut adalah konfigurasi OSPF pada border IPB menggunakan Quagga. OSPF digunakan untuk mendistribusikan informasi routing dalam jaringan internal. Beberapa jaringan seperti 172.17.3.024, 172.17.3, 128/26, dan 172.17.3.64/26 diiklankan ke area 0 yang merupakan backbone dari OSPF. Next. Kemudian konfigurasi berikut adalah untuk memberikan izin IP mana yang boleh lewat dan yang tidak. Berikutnya. Kemudian bagian ini adalah untuk menampilkan IP BGP yang sudah dikonfigurasikan. Baik, selanjutnya adalah router Telkom. Pada router Telkom kami mengkonfigurasikan layanan Zebra, BGP, dan RIP menggunakan Quagga. BGP digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan IPB, sementara RIP digunakan untuk mendistribusikan rute IP versi 4 dan RIP NG atau RIP Next Generation digunakan untuk IP versi 6. Dengan konfigurasi ini, router dapat mengelola router secara dinamis. Baik, yang kedua, hostname dengan perintah hostname border IP. Gambar ini menunjukkan konfigurasi jaringan pada router Telkom menggunakan Quagga Zebra. Konfigurasi dimulai dengan mengatur hostname Telkom, lalu menetapkan alamat IP versi 4 dan IP versi 6 pada 3 antarmuka, yaitu Ethernet 0, Ethernet 1, dan Ethernet 2. Untuk komunikasi jaringan, perintah no SH digunakan untuk mengaktifkan antarmuka. Selanjutnya, IP forwarding dengan IP versi 6 diaktifkan agar router dapat meneruskan paket antar jaringan. Next. Kemudian konfigurasi pada router BGP Telkom menggunakan Quagga. Hostname adalah BGP Telkom. Lalu mengaktifkan BGP dengan AS7713. Selanjutnya router menetapkan neighbor dengan IP 163.02 dan 2001 A312, masing-masing dengan AS 17553 yang menunjukkan koneksi ke jaringan IPB. Setelah itu alamat jaringan IP versi 4 dan IP versi 6 diumumkan ke BGP. Dan selanjutnya. Kemudian router dikonfigurasikan dengan ASN 7713 dan menetapkan neighbor 160.306 dan 2001 A326 dengan AS 17451 yang menunjukkan koneksi ke jaringan Indosat. Konfigurasi mencangkup aktivitas sesi BGP untuk IP versi 4 dan IP versi 6, serta mengumumkan jaringan 160.3.0/30 untuk IP versi 4 dan 2001 A32/6 untuk /64 untuk IP versi 6. Next. Kemudian berikut adalah konfigurasi RIP dan RIP NG pada router Telkom menggunakan Quagga. RIP V2 dikonfigurasikan untuk mendistribusikan rute IP versi 4 termasuk yang diterima dari BGP, sedangkan RIP
NG digunakan untuk mendistribusikan rute IP versi 6 pada antarmuka Ethernet 2. Berikutnya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Untuk selanjutnya itu router Indosat. Jadi di sini pertama kita bakal konfigurasi pada Zebra dengan port 2601. Next. Jadi di sini konfigurasi pada ETH0 atau Ethernet 0 dengan memasukkan IPv4 dan IPv6 dengan IPv4 160.30.0.6/30 lalu dengan IPv6-nya 2001 A32 lalu 6/64. Setelah itu konfigurasi di ETH1-nya juga dengan IPv4 150.3.0.1/30 lalu dengan IPv6-nya 2003 C311/64. Lalu untuk ETH2-nya dengan IP address IPv4 150.3.0.5 dengan /30, lalu IPv6-nya dengan 2003 C325/64. Setelah itu IPv4-nya di forwarding dengan IP forwarding, lalu IPv6-nya juga. Setelah itu lakukan do write. Next. Selanjutnya konfigurasi BGP. Yang pertama itu router BGP 17451 itu konfigurasi BGP dari Indosat ke border IPB dengan naik port 150.3.0.1 remote 17553, berarti remote ke border IPB. Lalu naik port 150.3.0.2 dengan remote yang sama, lalu dengan IPv6-nya 2003 C312. Lalu address family IPv4. Setelah itu naik board 150.3.0.2 activate, lalu network lagi 150.3.0 dengan netmax-nya 255.255.255.252. Lalu address family IPv6-nya IPv6-nya dengan naik board 2003 C312 activate, lalu network 2003 C31/64, lalu do write. Next. Setelah itu konfigurasi naik board 160.3.0.5 remote AS7713. 7713 itu router Telkom. Jadi ini konfigurasi dari BGP Indosat ke Telkom. Lalu naik board 2001 A325 remote AS7713. Address family IPv4, terus network 160.3.0.5-nya diactivate, terus network 160.3.0.5 dengan netmask 255.255.255.252. Setelah itu address family IPv6-nya dengan network 2001 A325 activate, lalu network 2001 A32/64. Address family IPv4-nya network 160.3.0.0 dengan netmax 255.255.255.252. Lalu do write. Next. Untuk selanjutnya ini konfigurasi RIP IP RIP dengan menggunakan version 2, lalu networknya 150.3.0.4 dengan /30, lalu di distribute BGP, lalu do write.
Next. Next. Selanjutnya ada dilanjutkan ke MikroTik Firewall IPB dengan konfigurasi IP statiknya dengan IP address 172.17.365/26, lalu juga 172.17.3.129/26 juga. Lalu untuk IPv6-nya itu ada 2004 E321/64, lalu 2004. Untuk IPv6-nya itu ada 2004 E321/64, lalu ada 2004 E331/64. Terus untuk gambar ketiga itu konfigurasi pada NAT-nya. Jadi pada NAT-nya itu untuk gambar ketiga itu ada IP firewall NAT. Jadi kita menambahkan NAT-nya dengan chain source address 172.17.3.66. Setelah itu 172.17.3.67, terus 172.17.3.0 dengan masing-masing action source-nya to address yang berbeda-beda. Lalu ada langsung next aja deh. Next. Lalu berikut ini pada gambar keempat itu ada IP yang sudah dikonfigurasi, IP NAT-nya. Di sini ada 192.168.10.0/26. Out interface-nya tidak ada. Lalu ada 200.200.3.2 dengan source address-nya 172.17.3.6. Lalu ada 200.201.3.3 dengan source address-nya 172.17.3.67. Terus 172.17.3.66 dengan source address 200.200.3.2. Lalu 172.17.3.67 dengan source address 200.201.3.3. Setelah itu 172.17.3.0 dengan source address 200.200.201.6. Lalu ada 200.200.201.5 sampai 200.200.201.6 dengan source address 172.17.3.0/24. Pada gambar kelima itu selanjutnya di sini ada IP for NAT untuk menghubungkan ke telnet dan SSH IPB. Di sini menggunakan port 22 dan port 23. Untuk port 22 itu ada IP-nya 172.17.3.66. Lalu port 23 itu 172.17.3.67. Next. Selanjutnya menambahkan OSPF. Jadi di sini ada routing OSPF/instance at name default version 2. Verif main router ID-nya ada 172.17.3.1. Lalu yang kedua itu dengan router ID yang sama dengan nama OSPF versi 3. Next. Selanjutnya ada routing OSPF area at name backbone. Di sini area ID-nya 0.0.0.0. Lalu backbone V6 dengan
instance-nya OSPF v3 dan area yang sama 0.0.0.0. Next. Selanjutnya, konfigurasi routing OSPF / interface template add area backbone interface ID 0 type broadcast retransmit interval 5 detik transmit delay 1 detik. Selanjutnya di sini ada konfigurasi OSPF pada interface backbone. Jadi konfigurasi OSPF ini ditujukan untuk diterapkan pada beberapa interface pada firewall atau router dengan parameter untuk memastikan komunikasi dan pemilihan router yang optimal dalam jaringan OSPF itu sendiri. Oke, next. Untuk vokasi PB dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Untuk saat ini kami akan masuk untuk membahas bagian vokasi PB yang dimana kami melakukan konfigurasi untuk memasukkan IP address versi 4 pada mikrotik vokasi IPB yang dimana terdapat dua buah IP, yaitu untuk Ether 10 yaitu 160.30.10 yang akan terhubung ke router Telkom, dan interface Ether 11 yaitu 192.168.3.65 yang akan terhubung ke yang merupakan IP vokasi mikrotik vokasi PB yang akan terhubung ke PC pada PC vokasi. Kemudian selanjutnya ada juga pengaturan IP versi 6 untuk Ether 10 dan Ether 11 yang sesuai dengan topologi yang sudah diberikan juga yang akan terhubung ke router Telkom dan juga kepada PC pada vokasi PB. Next. Kemudian kami akan masuk ke pengaturan VPN pada vokasi PB yang dimana kami menambahkan proposal pada IPsec yaitu dengan name default dan IPv vokasi dengan algoritma SHA-1 serta SHA-256 untuk IPv vokasi dan dengan enkripsi yaitu AES-256 dengan grup yaitu MODP 2048. Next. Kemudian berikut adalah peer IPsec-nya yaitu IPv vokasi untuk address 160.30.9 yang dimana address tersebut akan terhubung ke daerah IPB. Kemudian untuk identity juga terdapat peer yaitu IPv vokasi dengan authentic metode yaitu pre-share key dengan secret yaitu Zebra. Next. Berikut untuk datanya yaitu IPsec untuk polisi serta peer yang sudah kami atur. Next. Selain itu kami pun menambahkan network address translation pada vokasi PB yang dimana dari local address 192.168.3.64 yang akan diarahkan ke IP address global yaitu 160.3.010 yang dimana di sini kami mengatur agar jaringan antara dua jaringan tersebut dapat bolak-balik. Next. Kemudian ini merupakan IP address yang telah kami koreksi sebelumnya menggunakan Ether 1 dan Ether 2 dan menambahkan IP address yang lebih sesuai dan network yang sesuai. Next.
Kemudian untuk pengaturan pada MikroTik RS Mulia terdapat pengaturan menambahkan IP address mau baik V4 maupun V6 yang terhubung dengan Ether 8 dan Ether 9. Kemudian yang dimana untuk alamat 150.3.0.6 akan terhubung ke router Indosat, dan untuk alamat IP 172.17.865 akan terhubung ke Mulyalan, yang dimana akan terhubung ke server telnet, SSH, dan juga PC user program. Dan kemudian di sini juga kami mengatur IP firewall NAT sesuai dengan ketentuan pada topologi, yang dimana terdapat 3 local address, yaitu 172.17.367, kemudian 172.17.368, dan 172.17.30, yang dimana memiliki 2 global address, yaitu 150.306.223 dan 222. Dan kemudian terdapat contoh ping di mana kami berhasil untuk melakukan ping dari MikroTik RS Mulia ke user program ataupun ke server telnet dan server SSH. Next. Kemudian untuk konfigurasi pada setiap PC akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama masuk di Telnet dan SSH Mulia. Slide ini menampilkan konfigurasi jaringan untuk dua layanan, yaitu Telnet dan SSH Mulia. Keduanya memiliki alamat IP yang berbeda, tapi menggunakan gateway yang sama. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perangkat ke jaringan agar layanan Telnet dan SSH dapat digunakan. Lanjut. PC vokasi juga sama seperti sebelumnya, konfigurasinya untuk menetapkan IP dan root ADD untuk menentukan gateway. Dengan config ETH0 yaitu 192.168.366, dengan rute ADD default GW-nya 192.168.365. Lanjut. User masuk di user IPB dan user PRG. Konfigurasi ini menunjukkan cara mengatur jaringan untuk dua pengguna. Perintah if config digunakan untuk mengatur alamat IP dan subnet mask. Selain itu, perintah rute ADD default GW digunakan untuk menambahkan gateway default agar bisa terhubung ke jaringan lain. Oke, sekarang kami akan melakukan uji coba sedikit pada VM yang telah kami konfigurasikan. Kepada rekan Evan, bisa share screen mungkin. Udah kelihatan? Udah. Oke, untuk kita melakukan pengetesan untuk di setiap titik jaringan, yaitu untuk di IPB, vokasi, dan Mulia. Untuk pertama, kita akan mencoba melakukan pengetesan dari PC user IPB ke PC server SSH maupun server telnet, di mana kita memasukkan IP address-nya yaitu 172, 17, 3, dan 66 untuk ke server SSH, yang dimana PC user IPB berhasil untuk melakukan ping ke server SSH, dan untuk telnet 67 berhasil juga, serta kita langsung mencoba dari router border IPB untuk ke user IPB juga.
di mana dengan alamat IP yaitu 172.17.3.130. Ping 172.17.3.130. Yang dimana board dari PB berhasil juga untuk melakukan ping ke user PB. Kemudian langsung kita lanjutkan saja ke lokasi. Oh, bisa alt tab ya? Nah, bentar. Udah keluar? Halo? Sudah keluar. Ya, kemudian kita melanjutkan untuk pengetesan dari PC user vokasi, yaitu kita akan mencoba melakukan ping ke router Telkom, yaitu ping 160.3.0.9, yang dimana user vokasi berhasil untuk melakukan ping ke router Telkom, serta kita mencoba juga untuk ke mikrotik di vokasi PB, yaitu 160.3.0.10, di mana berhasil melakukan pengetesan juga kepada mikrotik vokasi PB, serta kita melakukan juga dari mikrotik vokasi PB ke user vokasi, di mana kita melakukan ping 192.168.3.66, yang dimana bisa dilihat kami pun berhasil untuk melakukan pengetesan dari mikrotik vokasi PB ke user vokasi PB. Dan untuk ke router Telkom juga berhasil, yaitu 163.0.9, yang dimana berhasil mendapatkan feedback dari router Telkom. Kemudian kita beralih ke bagian RS Mulia. Kemudian kita melakukan dari RS Mulia. Untuk pertama kita mencoba dari user pada RS Mulia, di mana kita akan melakukan ping kepada, kita ambil contoh saja ke server telnet, yaitu 172.17.3.67 untuk ke server telnet, di mana berhasil mengembalikan data dari server telnet. Kemudian kita mencoba juga untuk ke router RS Mulia, yaitu 172.17.3 dan 365, yang dimana berhasil juga untuk mendapatkan balasan dari RS Mulia, router RS Mulia. Kemudian kita mencoba dari mikrotik RS Mulia ke router Indosat, di mana kita melakukan ping 150.305, di mana kami pun berhasil untuk melakukan pengujian ke router Indosat. Dan dari mikrotik RS Mulia kita coba untuk ke server SSH, yaitu 172.17.3 dan 68, dan berhasil juga untuk mendapatkan balasan dari server SSH. Kurang lebih demikian untuk beberapa pengetesan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dapat dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih rekan Evan. Sekian dari kami kelompok 3. Jika ada kurang kami mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.